Oke, udah makin banyak yang join ya, gitu kan. Jadi langsung gue mulai aja kali ya. Dan ya, seperti biasa, selamat datang di Kapan Lagi On Air. Di siang hari ini, di Jumat hari ini, wow, gila, itu hari yang paling gue tunggu sih sebenarnya. Dan gue yakin juga dari kalian pasti pada menunggu hari Jumat lah, terutama mereka yang lagi kerja mungkin, atau yang saya lagi kuliah gitu. Hari Jumat tuh emang selalu spesial gitu kan, karena menjelang weekend gitu kan. Jadi apalagi ini harinya termasuk hari yang singkat gitu, termasuk hari yang pendek untuk dijalanin gitu kan. Dan besoknya udah Sabtu, lusanya udah Minggu, jadi pikiran tuh udah ngawang kemana-mana gitu. Nah, bicara yang soal spesial nih ya gitu kan, di Kapan Lagi On Air siang hari ini juga spesial banget nih. Dan gue yakin teman-teman yang udah ngikutin postingannya kapanlagi.com gitu kan, kalian udah tahu gitu, ini siapa sih yang bakal kita ajak ngobrol di siang hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman yang udah join ngeliat tuh di bawah ada komen yang gue pin, nah itu tuh sosok yang akan kita undang dan kita ngobrol-ngobrol di Kapan Lagi On Air siang hari ini. Benar banget, Aureli Moremans. Nah, ini juga kita bakal ngobrolin tentang film terbarunya Aureli nih. Sebenarnya sih bukan ya film baru, tapi gue yakin juga teman-teman udah pasti udah tahu lah gitu. Ini bukan hal yang baru. Karena filmnya ini tentang Dinda, atau lebih tepatnya The Story of Dinda, Second Chance of Happiness gitu kan. Yang menjadi lanjutannya dari film sebelumnya tuh, si Story of Kale gitu kan. Ya sebenarnya gue juga kurang tahu sih ini sebenarnya apakah filmnya setelah dari Story of Kale apa masih satu timeline gitu kan. Nah, supaya lebih jelas nanti kita bakal ngobrol sama Aureli juga gitu kan. Yang pasti ini film masih masuk dalam NKCTHI Universe kali ya bilangnya gitu kan. Nah, jadi sebelum gue undang, gue juga pengen ingetin ke teman-teman untuk kalian misalnya boleh share gitu kan. Kalau Kapan Lagi On Air sudah live di Instagramnya kapanlagi.com. Terus kalau misalnya emang kalian suka juga jangan lupa nih tekan tombol love di sini nih gitu kan, yang banyak, gak masalah gitu kan. Oke, jadi sambil gue undang Aureli, kalian juga boleh nyiapin cemilan ringan dan minuman ringan untuk menemani obrolan siang hari ini. Oke, coba gue undang dulu ya. hmm, oke, masih belum. Oke, coba gue. Dan kalau teman-teman nih ya punya pertanyaan juga, boleh langsung tulis di komen. Dan hai Aureli. Halo, Buset, ini ya apa terakhir. kabar? Baik, lu gimana, lu gimana? Baik ya. Gue baik, thank you, thank Harus you. dong, harus. Apalagi kan mesti kita lagi ada di masa pandemi dan musimnya ini lagi perubahan gitu kan ya, ke musim hujan gitu. Jadi Iya, emang harus menjaga diri lah ya. bener Ini tuh banget. terakhir terakhir tuh kita ketemu tahun 2019 tuh di sebuah project kalau lo inget. Brand Di pasta gigi ini kan di pokoknya. kantor kan? Betul. Dan Iya, gue ingat sekarang kok. sekarang ketemu buat ngobrolin kisahnya Dinda nih. Tapi teman-teman ya, Iya, ini bukan Dinda jangan marah-marah ya, atau Dinda di manakah aduh. kau berada, bukan. Tolong di upgrade sedikit ya, gitu kan. Si baru tuh bercanda nih soalnya. eh, Indah oke. jangan marah. Oke. Iya, itu banyak banget loh, sumpah. Soalnya pas gue Parah. apa, kayak dari teman-teman gue aja ya, mereka pada bilang kayak, Tan, ini Dinda yang mana? Dinda jangan marah-marah. Ya, Allah, ya. Ya lah. Si baru tuh kan bercandaan nih. Oke, oke. Aduh. Gini deh, Ya, gue pengen pengen tahu gitu ya. Film ini kan udah rilis ya, seingat gue ya, si Story of Dinda. ya, Nah, sudah. sejak perilisan sampai hari ini, udah ada belum sih para penonton The Story of Dinda ini yang mulai menunjukkan komentar gitu loh? Kenapa Dinda kok kayak gini sih gitu kan? Kenapa Dinda jadi seperti ini gitu? Kenapa dengan Kale itu? Udah ada belum sih komentar-komentar yang tertuju ke lu gitu? Banyak, banyak banget. Kayak Oh ya, apalagi pas sudah nonton terus lihat Pram kayak gimana orangnya gitu kan. Mereka gitu. kayak, kok gitu sih gitu. Aku nggak mau spoiler tapi kayak Betul, ih betul. mereka terperam-peram gitu kan nontonnya gitu kayak gemes sama Mm-mm. Dinda. Kayak Dinda maunya apa sih gitu. Ada aja yang ngomong kayak gitu. Oke, oke. Karena sebenarnya ya, sebelum menonton filmnya juga, kalau misalnya teman-teman nih ya nonton trailernya Story of Dinda, itu tuh udah kayak, ah, ini Dinda serius jadi kayak gini nih gitu kan. Terus Pram ini kok cool banget gitu kan, wow. Oh Gitu. banget. Asli Asli, asli. mengayomi banget gitu ya. Iya gitu. Ya emang diperankan oleh Abimana juga ya, memang Iya. sudah tidak perlu dipertanyakan gitu kan sosok kebapaan deh. Oh Mengayomi iya, banget, sekali. banget. Iya. Cuma ini juga gue penasaran itu, eh
gue sebenarnya belum kelar sih nontonnya gitu kan, baru nonton semalam karena lagi kejar gue lagi maraton seri gitu kan. Oke, Lagi oke, maraton oke. serial. Terus. Aduh, serius. Nah, cuma gue penasarannya ini adalah sebenarnya Story of Dinda itu tuh dia timeline ya setelah Story of Kale kah? Atau sebenarnya masih satu timeline sih? Sebenarnya kalau Story of Kali itu kan kalau kamu ingat itu ada dua Hmm, timeline. Satu timeline di mana dia baru ketemu sama Kale, baru putus sama si Argo. betul. Satunya lagi pas dia tiba-tiba memutuskan untuk gue mau putus dari lo gitu. Mm-mm. Nah, Story of Dinda itu di tengah-tengah. Story of Dinda itu proses pendewasaan Dinda gitu. Alasan Oh, kenapa akhirnya dia memutuskan untuk lepas dari toxic relationship sama Kale. oh, oke 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 oke. Berarti Gitu. sebenarnya dia ada di tengah-tengahnya ya, gitu kan? Di Bukan setelahnya dari tengah-tengahnya. Story of Kale gitu. Iya. Oke. Nah ini juga ketika gue ngelihat apa acting lo gitu kan sama Bimana, kan chemistry-nya asik lah kalau menurut gue gitu kan. Walaupun Asik ya. masih masing-masing karakter menurut gue gitu kan. Dan masing-masing karakter emang punya background yang wah anjir kalau menurut gue waduh ini nih gitu kan. Nah, cuma sebenarnya awkward gak sih kalau dari lu sendiri gitu ketika harus berakting dengan Abimana yang emang sebenarnya Abimana ya kayak tadi yang gue bilang gitu kan. Dia sebagai sosok bapak pasti tidak akan terlalu sulit lah untuk menjadi sosok yang kayak bijak gitu kan, terus mengayomi banget. Sedangkan lu nih kan modelnya kayak setelah walaupun Dinda udah bukan karakter asing gitu buat lo. Iya. Tapi ketika harus diperankan lagi di film ini dan bertemu dengan sosok Pram, itu gimana tuh? Tadi pertanyaannya awkward apa enggak kan? Awkward apa enggak tuh? Ah, bukan awkward sih, lebih ke jadi gini Hmm. pas aku ditawarin Story of Dinda ini, Hmm. kan aku dikasih skripnya kan, baca Oke. dulu terus kayak oke ini Pram siapa nih gitu kan. Pas aku tahu ternyata Hmm. Mas Abimana yang bakal mainin kayak langsung kayak jiper gitu kayak serius aku bakal one frame sama Mas Abimana kayak dan dia salah satu aktor yang aku look up to gitu loh. Dia keren Betul. banget kan, sangat nggak diragukan gitu. Terus aku yang kayak gue pantas nggak ya, gue bisa nggak ya gitu. Terus pas pas reading tuh gitu kayak sempet jiper gitu Oh, kayak pas ketemu kan dia kan gayanya yang cool diem gitu kan apa banget, ya kayak banget, aduh banget. susah nih susah, tapi ternyata pas udah kenal gitu dia emang orangnya tuh suka ngobrol, terus dia tuh sama kayak Pram gitu. Pram itu kan bikin semua orang nyaman gitu kan, semua orang di sekitar dia Oh, nyaman dan dia juga kayak gitu. Jadi ya oke oke. akhirnya nggak jiper lagi, akhirnya nyaman terus ya udah lancar deh syutingnya. Enak lah ya syutingnya ya, gitu Enak, ya. enak, enak banget, sangat menyenangkan orangnya. Soalnya, wah itu sumpah gue sempet ngeliat juga tuh ya scroll-scrollan apa di trailernya Story of Dinda. Itu Hmm. sampai ada yang komen, itu kocak banget sih. Diam merebut Dinda, bergerak menjadi gundala. Berarti, waduh, buset. Serem banget. Itu gue komennya. Aduh, emang Indonesia ini selalu ada ya komentar-komentar begitu ya. Kocak ya Kocak. netizen tuh. Oke, untuk karakter Dinda sendiri deh gitu. Ya, Sebenarnya karakter Dinda ini mengalami pengembangan lagi nggak sih ketika ada di Story of Dinda gitu? Atau emang dia yaudah apa yang ada di Story of Kale itu dibawa aja gitu? Cuma beda situasi aja, uh, beda konfliknya. sebenarnya kalau dari timeline pertama di Story of Kali itu kan dia masih kayak apa ya, masih belum dewasa gitu loh. Dan pas dia ketemu Oke. sama Pram di Story of Dinda, dia itu akhirnya ikutan dewasa juga. Terus kalau sama Kali kan kayaknya emosinya kayak naik turun kayak wow roller coaster banget gitu Yoi, kan. yoi. Nah Banget. sama Pram ini karena Mas Pramnya itu dewasa, terus apa Hmm. ya kayak bijak, terus kayak pelan-pelan, pokoknya kayak akhirnya si Dinda ikutan dewasa gitu, kayak ikutan flow-nya Mas Pram gitu. Jadi Oh, ini kayak oke. proses pendewasannya Dinda gitu, dan akhirnya dia tahu apa yang dia mau gitu. Jadi Oke. beda sih. Kalau misalnya ini nih, gue juga apa dari sejauh yang gue tonton ya di filmnya, ini Hmm. bener nggak sih kalau misalnya gue ngomong kalau Story of Dinda ini juga menyorot gitu kan tentang apa ya, how to deal with traumatized in relationship gitu loh. Itu bener gak sih Iya, modelannya? Bener ya gitu. Nah itu seberapa besar tuh yang disorot tentang hal itu? how to deal with toxic, sebenarnya gini, kalau Hmm. kalau dari film Story of Dinda itu kan di awalnya itu si Dinda tuh ngerasa kayak masalahnya tuh kayak ribet banget segala macam kayak wow, tapi Oke. begitu dia udah curhat sama Pram dan Pram Hmm. kan dewasa terus kayak logik banget Benar-benar. gitu kan, dan dia yang kayak sebenarnya Hmm. simpel sih, masalah lo tinggal gini 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 gitu. Terus kayak Dinda tuh yang kayak iya sesimpel itu ya gitu.
Oh, Kayak dia tuh oke. jadi dewasa gitu. Ya, dan ya akhirnya dia berani memutuskan untuk mutusin si kali untuk keluar dari toxic relationship. Oh, oke, 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 oke. Nah, kalau untuk ini deh, ruang eksplorasi lo sendiri gitu kan, sebagai pemerannya Dinda gitu. Apakah diberikan ruang eksplorasi yang sangat luas untuk di film ini gitu? Atau dibiarkan tetap ya udah sama aja nih kayak Story of Kali gitu? Ruang eksplorasi gimana nih maksudnya? Maksudnya kayak ini Dinda boleh deh ngambil referensi entah mungkin dari karakter film lain, novel lain mungkin untuk dijadiin pengembangan si karakternya gitu. Atau maksudnya ya udah Dinda nih kan karena Story of Kali ini udah kepatok nih misalnya karakternya modelnya kayak gini, ya udah gini aja gitu di apa Story of Dindanya gitu. Sebenarnya sih dari skripnya udah jelas maunya gimana gitu. Tapi Hmm, hmm. pas kita reading, aku tuh banyak banget sharing sama Bu Gita, Bu Gina Oh di oke, sutradaranya. oke. Dan dia perempuan juga kan, jadi untuk ngebahas Ah, tentang perasaannya si Dinda tuh nyambung banget gitu. Jadi kita banyak sharing, terus misalnya kayak scene berapa gitu kita tanya kayak, ini kenapa ya kira-kira Dinda kayak gini? Terus kita sharing, hmm, oh apa yang dirasakan ya di sini. Jadi kayak karena banyak sharing jadinya kayak kebayang banget gitu loh Dinda. Oh, Dinda tuh oke. kayak gini sebenarnya gitu. Kayak lebih digali lagi gitu. Wow. Oh iya, ini juga gue inget nih sedikit apa tentang sebenarnya di trailer juga ini ada gitu dialognya gitu kan. Jadi dialog yang ketika lo berusaha menghindar dari Mas Pram gitu kan, karena gak pengen punya masalah gitu kan. Ingat itu yang dialognya modelnya kayak gitu. Ya, Nah, itu tuh dialog itu ada di trailer juga. Cuman pas gue nonton nih ya, kalau menurut gue gitu, kenapa karakter Dinda ini ingin menghindari masalah dengan Mas Pram gitu? Bukannya justru masalah itu bisa jadi apa namanya? Fondasi yang baik dalam sebuah hubungan gitu kan. Karena kan maksudnya ada masalah, kita pasti nyari solusi dong. iya. Betul. Iya, iya bener. Tapi Atau kamu kalau sebenarnya nonton sampai habis, kamu tahu masalahnya apa sih sebenarnya? oh, oke, 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 oke. Iya, Ya, 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 ditahan dulu daripada spoiler ditahan kan. dulu, ditahan Ah, dulu. iya, Spoiler. iya. Cuma emang ini gak sih? Kalau apa? Kan sejauh yang gue tonton ya, sikap-sikapnya Dinda itu sama Mas Pram itu sebenarnya emang bentuk mekanisme pertahanannya dia nggak sih? Maksudnya ketika ingin masuk ke dalam sebuah hubungan yang baru gitu kan. Cuma dia kayak, aduh ini gimana nih gitu kan. Kayak mau maju tapi mau mundur, tapi pengen maju Iya, gitu. iya sebenarnya si Dinda ini nyaman banget sama Mas Pram. Cuma memang mungkin situasinya kurang tepat. Itu juga ada di trailer kan. Kayak kita Oke. ketemu di saat dan pokoknya di momen yang nggak tepat gitu. Mungkin orangnya tepat Hmm, tapi momennya nggak tepat gitu. Terus si Dinda juga takut takut oke. kehilangan Pram sih. Makanya dia nggak mau rusak gitu. Cuma untuk maju lebih jauh lagi dia takut karena kayak gini belum pokoknya Oke. banyak-banyak yang dipertimbangkan lah. Hmm, 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 hmm. Kalau lu sendiri nih, Ya. lu sendiri kalau di luar karakter Dinda ya, lu setuju Hmm. nggak sih kalau misalnya Dinda kan berhak bahagia nih. Cuma kalau lu sendiri setuju nggak kalau misalnya karakter Kali juga berhak bahagia gitu bersama Dinda? Oh, ah, menurut aku semua orang berhak bahagia, mau itu Kali, mau itu Argo pun gitu. Tapi Ah, ya berhak bahagia bersama Dinda. Kalau Dindanya nggak mau lagi, kalau Dindanya nggak bahagia, nggak bisa oh, maksain dong. Dan Dinda damn. di Story of Kali juga pernah bilang kan, nggak ada yang bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita sendiri selain diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa kayak Oke. misalnya kalian nih kayak gue bahagianya ya karena Dinda gitu, ya nggak bisa kayak gitu. Giliran Dindanya nggak ada, masa dia nggak bahagia gitu. Jadi Us. emang dari diri kita sendiri gitu loh. Intinya jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain ya Pada sebenarnya orang ya. lain bener. Aduh, aduh. Untuk teman-teman ya, itu satu catatan besar dari Dinda. Oke. Ah, kalau misalnya menurut lu sendiri, karakter Pram itu tuh sebenarnya karakter yang seperti apa nih kalau di film ini gitu? Maksudnya selain dia yang emang bijak dan mengayomi gitu loh. Hmm, ya dia bijak, mengayomi. Dia baik sama semua orang sih. Dia bikin semua orang di sekitarnya tuh nyaman gitu. Dia benar-benar Oke. kayak husband material banget sih aku lihatnya. Gitu. Tapi Oke. ya dan dia juga punya masalah dia sendiri seperti semua orang punya masalah
mereka masing-masing kan. Tapi ya dia sangat-sangat baik sih sebagai laki-laki gitu dan lurus gitu loh. Oke, emang seorang pria sejati lah ya, gentle lah Pria gitu kalau kita bilang. sejati, bener. Bahasa gue ya ampun. Oke, ini juga nih, gue baru ingat ada poin di mana. Lu sendiri expect gak kalau misalnya nih ya, para penonton atau penggemar NKCTHI Universe itu tuh bakal segini gregetnya dengan kisahnya Dinda gitu loh. Karena kalau ngeliat komentar Um, tuh, udah, gak habis-habis scroll tuh. iya. Serius, serius. Aku tuh awalnya nggak tahu bakal ada story of Dinda tahu. Hah? Iya, jadi Serius? pas syuting story of Kali tuh Mas Angga sempet bilang kayak nanti kita bikin story of Dinda deh gitu kan. Terus aku pikir kayak Oh, paling oke. ngomong doang gitu kan. Bercandaan lah ya. Bercanda nggak mungkin lah pasti Ah, stopnya di story of Kali gitu. Tapi ternyata hmm. beberapa bulan hampir setahun kemudian aku dikabarin lagi sama pihak Visinema. Terus katanya kita mau jalan nih story of Dinda gitu. Wah, keren banget gitu. Ya udah, akhirnya aku excited banget apalagi habis baca skrip. Terus baca-baca review-review dan komen-komen teman-teman Hmm. yang nonton apa NKCTHI Universe tuh NKCTHI. seru banget, benar-benar seneng banget kayak oh ternyata responnya kayak gini ya, kayak sangat-sangat Oke. seneng. Tapi lu sendiri expect gak kalau misalnya ternyata di antara para penonton ini tuh Mm-mm. ada yang emang akhirnya kayak kesel sama karakter Dinda. Dinda, seharusnya kamu tidak seperti ini gitu loh. Ada aja sih sebenarnya yang Tetap kayak ya? Dina nggak jelas Oke. nih maunya apa sih. dan dan lucunya aku sakit hati Oke. karena aku tuh banyak Hah? kemiripan sama Dinda sebenarnya, jadi kayak berarti gue Oh, juga oke. gak jelas dong. Tapi sebenarnya itu kan fase pendewasaan Dinda, jadi Iya wajar sih, lah iya gitu. sih. Oh, oke. Sebenarnya. Dan apalagi ya itu sih, poinnya kayak yang tadi lo bilang juga kan, memang kebahagiaan itu jangan digantungkan kepada orang lain gitu kan. Memang kita yang Betul. harus bertanggung jawab gitu atas kebahagiaan diri sendiri. Oke, oke, Iya. oke. Nah, kalau misalnya ini juga menariknya adalah dari apa yang gue baca di komentar, terus juga nonton filmnya itu, Hmm. kalau dari POV lu sendiri gitu kan, apakah selingkuh itu menjadi solusi untuk keluar dari hubungan yang memang tidak lo harapkan gitu, Enggak dong. atau hubungan yang toksik? Nah, oke, berarti Enggak kalau dong. misalnya untuk deal with toxic relationship tuh kayak gimana tuh? Kalau menurut lo ya dari POV lo? Kalau menurut aku, karena aku Hmm, pernah ngalamin toxic relationship juga, jadi buat oke. aku solusinya adalah satu harus punya satu tempat curhat gitu, mau itu temen mau itu saudara, pokoknya harus ada minimal tuh satu orang yang kamu percaya gitu. Dan biasanya kalau habis Hmm. curhat gitu kayak mata kita jadi terbuka gitu, itu yang terjadi sama aku gitu. Jadi kayak aku sempat ada di Oh, toxic oke. relationship lumayan lama, 4 tahunan gitu. Terus Hmm. giliran aku ngomong sama orang, mereka yang kayak dit lo gak boleh digituin, kayak itu gak wajar, itu toxic bla 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 bla. Terus akhirnya aku kayak baru sadar gitu, dan itu sangat-sangat membantu untuk akhirnya memberanikan diri untuk kayak oke, gue berhak Ambil dapet yang sikap nih. lebih baik gitu ya, ambil sikap. Saya Oh, lepas gitu. Terus oke. juga untuk nggak terjebak di toxic relationship, kita harus sayangi diri kita gitu loh. Jadi kalau kita udah sayangi diri kita, kalau kita udah menghargai diri kita tuh, kita punya kayak standar gitu loh, kayak ya masa sih gue mau dipukul, masa sih gue mau diginiin, apalah segala macam. Jadi kamu nggak akan terima Oh, digituin gitu. oh, Itu oke, sih. oke, oke, oke. Nah, berarti bisa dibilang awalnya gitu, langkah pertama untuk keluar dari si toxic relationship ini, dari POV lu nih ya, itu emang kita harus mulai dengan menyayangi diri sendiri dulu. Atau Iya. gimana nih? Atau harus cari lingkungan yang suportif dulu? Menyayangi diri sendiri dulu ya? Sebenarnya lebih lebih bagusnya sih cinta sama diri sendiri dulu baru punya hubungan sih. Tapi kalau emang nggak kayak Oke, gitu ya, kalau misalnya toksik ya kamu cari bantuan lah, maksudnya kamu curhat dulu sama orang yang kamu percaya gitu. Dan ya harusnya itu kurang membantu lebih sih. seperti itulah ya. Oke. Nah, kalau ciri-ciri hubungan yang toksik itu apakah sudah bisa diidentifikasi sejak dini kah? Kalau secara pengalaman lu bermain sebagai Dinda ya, gitu. Hmm, sebenarnya nggak selalu sih, kayak kasusnya Dinda Oke. kan awalnya kan dia lepas dari Argo terus ketemu Kali yang katanya dia janji bakal ngasih pokoknya hubungan yang lebih baik gitu segala Iya, macam, dan ternyata betul.
kesananya kok jadi Jadi ganggu, kok gini, jadi ya. toksik juga gitu, kok jadi agak kasar banting-banting barang gitu. Jadi Bener, bener, emang bener. mungkin gak selalu di awal sih kelihatannya gitu, tapi biasanya kan ada kayak gerak-geriknya gitu, kayak mencurigakan, kayak harus kayak take notes gitu kalau ada yang mencurigakan, kayak tapi pokoknya Take kalau udah kayak notes. melewati batas ya ya take notes. Kalau udah melewati batas ya tinggalin aja sih. Apalagi kalau Oke. udah main tangan sih nggak ada ampun sih. Big no Maksudnya gitu. mau dia bilang nggak akan lagi, I'm not sure. Enggak sih. Nah, Karena kalau udah sekali terjadi, kayaknya pasti ada nggak sih chance untuk kedua kalinya gitu. Karena dia bener. aja udah berani memulai gitu kan. Berani Betul, memulai itu, makanya. berani memulai yang buruk masalahnya. Gitu. Jadi teman-teman Mm-mm. nih ya, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang juga belum nonton gitu, dan ternyata kalian sedang ada di toxic relationship mungkin gitu kan, perhatikan baik-baik bagaimana setiap karakter di film ini bertindak gitu ya. Setidaknya itu bisa Yes, jadi guidance lah. Sedikit true. guidance untuk kalian keluar gitu kan dari toxic relationship gitu. Oh ya, Iya. ini juga nih. Em, Kalau misalnya ketika lagi off cam, ini kan gue ngeliat banyak banget nih tempat syutingnya gitu kan di film apa Story of Dinda ini gitu. Mm-mm. Nggak banyak Maksudnya sih. kalau oh gak banyak. Berapa Iya, lokasi emang kalau boleh Jakarta tahu? sama Tanjung Lesung. Oh cuma dua. Oh Jakarta sama Iya. Tanjung Lesung. Ah, oke oke. Oke, dari dua tempat itu ketika lagi off cam gitu kan. Apa yang biasanya lo lakuin nih bareng Abimana, bareng sama cast yang lain supaya ngedapetin chemistry yang klop lah ibaratnya gitu. Ngobrol, ngobrol yang banyak Batas banget. ngobrol aja. Apalagi Oh, sama Mas oke. Abimana gitu, dia emang suka ngobrol gitu, suka cerita gitu. Dan Ah, dan seru banget ngobrol sama dia, kayak tiba-tiba udah 2 jam. Pokoknya kayak shit. ya banyak lebay-lebay. Nggak, tapi kita banyak ngobrol gitu, dan Oh, scene di Story of Dinda kan banyak yang dialognya panjang-panjang gitu kan, dan ah, aku ngerasanya kayak nggak beban gitu loh ngejalanin scene-scene itu, kayak bener-bener kayak ngobrol aja gitu ah. tapi di videoin gitu. Karena emang udah Oke. terbiasa ngobrol, jadi kayak ya. Hmm. Dan kalau misalnya nih, ada nggak hal baru yang ternyata lo baru tahu gitu loh ketika ketemu Abimana gitu? Sesuatu dari Abimana yang akhirnya baru lo tahu ketika ketemu gitu loh. Oh ternyata orangnya kayak gini gitu misalnya. Apa Iya, tuh? iya, iya. Ternyata dia orangnya suka ngobrol. Jadi ada satu momen waktu kita lagi syuting di kantor, dia cerita tentang film yang dia tulis, cerita yang dia tulis gitu, dan dia Hmm. ceritanya sangat-sangat kayak ekspresif gitu, sampai kayak wah bener-bener ekspresif banget gitu. Aku kayak berasa nonton teater gitu. Pokoknya dia kayak seneng banget cerita, dan dia pinter banget dalam bercerita gitu dan Oh berpuisi oke. gitu. Oke. Apalagi ya, Itu sih itu ya. sih, dan sangat menyenangkan juga untuk syuting bareng. Nah, ini gue juga pengen tahu. Kalau misalnya menurut lo sendiri, kira-kira masalah nggak ketika nih ya nantinya gitu semakin banyak orang yang kesel sama karakter Dinda nih gitu kan setelah menonton film ini karena setiap keputusannya gitu loh walaupun sebenarnya nggak bisa disalahkan ya gitu Enggak lah, itu kan enggak lah keputusan ya dia buat untuk sama ya bahagia kan, dia mencari oke kebahagiaan ini. Eh, ya nggak apa-apa sih orang mau kesel, tapi kebanyakan orang kesel pas di Story of Kali sih, pas di Story oh of iya Dinda. sih banget banget Pasti, iya kan, yang kayak what? banget Pasti iya Story of Dinda banyak yang jadi ngerti kayak oh, oke, ternyata begini toh gitu. Kamu sih nggak alasannya nonton ya sampai selesai ya. belum ini masih di pause nih ada bioskop online nih Iya. sebelah kiri soalnya lagi kejar tayang nih nonton serial gitu kan aduh sampai lupa jujur gue lupa loh kalau misalnya hari ini astaga iya ada live ya Story of Dinda lagi gitu kan makanya semalam tuh langsung nonton aja dah gitu nonton dulu tapi gue udah nonton apa kurang lebih setengah lah gitu jadi Nah, siap. cukup ngerti gitu Aku ngerti. seenggaknya gak buta-buta banget oke nah kalau misalnya nih untuk siapapun gitu ya untuk penonton atau siapapun mungkin yang baru tahu kisahnya Dinda gitu kira-kira kalau menurut lo nih apa jalan keluar terbaik untuk mereka memulihkan hatinya ya gitu maksudnya untuk memulihkan hatinya dulu bukan keluar dari si hubungannya gitu Tapi udah keluar belum ceritanya? boleh sebelum atau sesudah keluar gitu Oke. Kalau untuk memulihkan ya harus keluar dulu sih ya pasti oke pertama. oke Terus kalau misalnya udah keluar, em, ini sih kalau aku lama juga sih untuk kayak
sembuhnya gitu hatinya. Dan ternyata kalau Oke. aku sih, ini cara aku sih, cara orang beda-beda. Mhm. Kalau aku tuh meditasi, terus memaafkan dia dan memaafkan diri aku sendiri, dan yaudah akhirnya begitu udah kayak benar-benar memaafkan, akhirnya bisa move on. Oh, oke. Berarti untuk teman-teman ya, gitu kan, yang sedang ada di posisi seperti Dinda, dan yang udah nonton nih, berarti kan udah ngerti kan story Dinda, apa story of Dinda nih kayak gimana gitu. Ya. Keluar dulu dari hubungan itu, baru ya, Harus mulai melihat ke diri sendiri gitu. Oke deh. Nah, ini film ini bisa ditonton di mana sih? Gitu kan. Tadi gue udah mention di kayaknya. bioskop online di Bioskop online. www.bioskoponline.com/storyofdinda. Oke, dan kalau misalnya atau enggak ini ya teman-teman juga, ketika kalian masuk bioskop online tuh, baru cet enter, itu bisa langsung keluar tuh banner gede, Iya, segede gaban gitu, segede layar. Langsung Story of Dinda, no. Iya, betul. saya pas ngeliat, langsung Story of Dinda. Apakah ini memang film yang harus saya tonton gitu ya? Memang harus Harus. teman-teman, memang harus. Apalagi ini pesannya juga penting dan selain pesannya yang penting gitu, kalau misalnya teman-teman udah ngikutin Story of Kale, kalian akan mengerti gitu loh. Kenapa Ya. Dinda seperti itu gitu kan. Oke, harga tiketnya berapa kalau boleh tahu kalau untuk di bioskop online? Harga tiketnya 25.000 saja. 25.000 ya. Oke, dan kalian bisa nonton sambil rebahan teman-teman. Atau misalnya kalian mau sambil mandi gitu kan, supaya nggak Sambil kelihatan kayak kalau pas kayak kalian bisa. nangis. Kayak bisa, iya asli. Kalau teman-teman yang mudah gitu kan menitikan air mata, kalian bawa ke kamar mandi sambil shower tuh gitu kan. Jadi nggak Bisa. kelihatan pas kalian nonton. Tapi HP-nya harus tahan air ya. Harus Harus, waterproof. harus. Oke deh, thank you banget Aureli untuk siang hari ini. Terima Ternyata kasih. Story of Dinda ini memang cukup bikin greget ya banyak orang ya gitu kan. Gregetan ya. Asli gitu. Oke deh, jadi thank you banget untuk Aureli. Sukses Terima terus kasih. pastinya, tetap sehat-sehat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya ya, atau di judul-judul film berikutnya gitu kan. Oke, okay? Iya. Thank you Aureli. Bye bye. Thank you. Alright. Nah, itu dia teman-teman gitu kan, obrolan gue bareng sama Aureli itu tentang Story of Dinda. Sebenarnya ya, kalau menurut gue ini film ini tuh emang gak harus kalian tonton ketika kalian, maksudnya gini, kalian gak harus ada di toxic relationship untuk menonton ini gitu. Karena kenapa gitu? Kalau ketika kalian sedang menjalin sebuah hubungan atau akan menjalani sebuah hubungan, at least kalian tahu gitu loh. Worst case dalam sebuah hubungan tuh ada loh yang modelnya kayak begini gitu, yang modelnya kayak Dinda gitu. Dan seenggaknya kalau ketika kalian setelah menonton, mungkin teman-teman yang ada di toxic relationship akan lebih mengerti gitu, lebih bisa menyayangi diri sendirinya untuk bisa lepas juga dari hubungan itu. Atau mungkin teman-teman yang belum gitu kan, belum menjalani sebuah hubungan, tapi kalian sudah mencium-cium apa ya, mencium bau-bau inilah, bau-bau toksik gitu kan dalam hubungan itu, kalian udah tahu langkah langkah awal untuk mengantisipasi hubungan yang toksik itu kayak gimana gitu kan. Jadi teman-teman, itu aja gitu obrolan siang hari ini. Abis ini kalian kalau misalnya belum nonton Story of Dinda, langsung aja ke www.bioskoponline.com gitu kan. Itu langsung aja cek di sana. Harga tiketnya cuma 25.000 tadi kata Aureli, dan kalian bisa nonton Story of Dinda sambil rebahan, mau sambil kayang bisa, mau sambil nempel di tembok juga bisa teman-teman ya. Gitu kan. Dan gue jujur ya, gue sendiri baru nonton setengah film, gregetan sih sebenarnya sama kisahnya Dinda. Cuma tadi Aureli bilang, nanti ketika setelah apa nonton sampai akhir gitu, kalian akan mengerti kenapa Dinda itu seperti ini gitu kan. Jadi itu aja teman-teman ya, gitu kan. Pastikan kalian juga jangan melewatkan film The Story of Dinda karena ini ternyata ada di tengah-tengah kisahnya The Story of Kale gitu kan. Dan pastinya kalian yang mungkin di Story of Kale itu cukup kesal gitu dengan karakternya Kale atau karakter Dinda, itu semua bisa dibikin lebih lega lah di cerita ini. Oke? Okay? Jadi ya itu aja. Ya tadi gue ngobrol itu mulu ya gitu. Ya intinya itu deh gitu. Pastinya teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram kapanai.com dan turn on post notification supaya kalian gak ketinggalan dengan setiap update terbaru dari kapanagi.com, dan kalian juga gak akan ketinggalan kapan aja sih gitu Kapanagi on air nih mau live gitu. Nah itu makanya turn on post notification aja supaya kalian tahu nih, wah ternyata Kapanagi on air mau live nih misalnya besok gitu kan. Kalian jadi orang pertama yang tahu, ya kan? Gitu. Jadi sampai bertemu di Kapan Lagi On Air berikutnya. Thanks banget yang udah join.
semoga semuanya tetap sehat-sehat ya sampai kita melalui semua badai pandemi ini, dan I'll see you next time. Bye bye.